Informasi di sini adalah bentuk ya, bagaimana kita tuh menyederhanakan dari sebuah elemen atau komponen. Ini adalah maksudnya entitas yang terlibat, elemen ini komponen, ya, orang yang terlibat atau sistem yang terlibat, ya, di mana dia itu sistemnya kompleks, ya, luas, dan bagaimana kita itu mudah dalam memahami dari sistem tersebut. Jadi informasinya sampai. Itu. Jadi bagaimanakah kalau yang mungkin kalian sudah bekerja ya, biasanya ada tuh ya di mading ataupun kayak di figura ya. Itu ada kayak proses alur ceritanya gitu. Bisa dia berbentuk gambar atau dia bisa berbentuk deskripsi atau step by step. Nanti kita akan belajar ya. Jadi bagaimana di sini kita ini memodelkan ya, menggambarkan sebuah sistem yang ada, baik dia mungkin masih manual atau sudah komputerisasi, sudah menggunakan aplikasi, sehingga yang menggunakan sistem tersebut paham cara penggunaan step by stepnya. Nah, jadi di sini prinsipnya orang yang mau memodelkan sebuah sistem itu tidak akan menitik beratkan atau tidak akan menyulitkan ya kepada pihak tertentu atau mungkin user yang nanti akan menggunakan sistem tersebut, sehingga dia itu paham bagaimana proses dari aplikasi ataupun prosedur yang sudah ditetapkan di dalam perusahaan tersebut. Jadi kita tuh bisa tahu, oh modelnya enaknya pakainya flowchart atau mungkin mau pakai DFD atau mungkin nanti pakai activity diagram. Banyak sekali rancangan sistemnya. Ya. Sehingga nanti model ini ya bebas, setiap perusahaan modelnya bebas ya. Tergantung bagaimana mereka menjelaskan terhadap user atau seseorang yang nanti dia masuk ke dalam sistem tersebut gitu. Nah, contohnya bisa berupa narasi atau prototipe sebuah gambar ya, ataupun gambar ya, sehingga dia itu dapat mempresentasikan visualisasi atau hasil dari sistem aplikasi yang sudah ada. Contoh, kalian semuanya kan waktu ngisi kehadiran nih, tahapan pertamanya apa? Pasti login. Nanti setelah kita login ya, loginnya itu kan masukkan NPM dan password. Lalu pilih menu apa. Nah, dari menu itu nanti kalian klik hadir. Selesai. Itu kan proses kalian untuk absensi di dalam sistem kalian nih. Nah, lalu di situ juga ada kan proses submenu itu kalian input misalkan nanti FRS. Nah, bagaimana kamu input KRS nih? Caranya bagaimana? Ceritakan narasinya. Pertama, mahasiswa memasukkan username dan password atau NPM dan password. Lalu yang kedua, mahasiswa memilih menu apa. Lalu yang ketiga, mahasiswa mengisi data apa. Seperti itu sampai dia simpan. Selesai. Itu adalah narasi. Nah, untuk gambar tergantung kita mau menggambarkannya versi UML. Cuman kalau UML nanti setelah UTS ya. Lalu ada menggunakan flowchart atau DFD gitu. Cuma kalau DFD kalian perlu tahu saja, tetapi sudah tidak digunakan lagi ya di kampus kita, walaupun kampus lain banyak menggunakan DFD untuk menggambarkan model sistemnya ya. Tuh, jadi itulah untuk permodelan sistem, sehingga nanti yang kita modelkan itu sesuai dengan user karena mudah dipahami. Biasa nanti ada sebuah lomba tuh, berapa tahun yang lalu mungkin sebelum pandemi kita ada lomba bagaimana kita membuat model sistem gitu dari sebuah cerita. Nah, nanti keluar di UTS ya. Kalian nanti melihat cerita yang saya sampaikan, kalian buat modelnya. Oke, yang pertama adalah DFD atau data flow diagram. Mungkin kalau kalian lihat jurnalnya ini banyak ya. Sampai sekarang pun mungkin kampus lain ada ya yang dia menggambarkan cerita sistemnya itu menggunakan model DFD ya. Karena dia mungkin lebih terperinci ya,
lebih terlihat prosesnya, step by stepnya, cara menggambarkannya, walaupun memang pusing cara membacanya kalau yang belum paham, apalagi kalau yang masih awam ya. Jadi DF di sini adalah dia sebuah diagram ya, yang menggunakan notasi ini adalah simbol-simbolnya, karena dia ada sistem arus ya, ada tanda panah ke sistem tersebut gitu. Jadi dari sistem ini, misalkan sistem akademik, itu tentang flow-nya. Di sistem akademik kita mau tentang apa nih? Siapa dulu yang terlibat? Oh, yang terlibat orangnya adalah ada mahasiswa, ada dosennya, nanti ada mungkin pimpinannya atau mungkin stafnya dan seterusnya. Nah, dengan mahasiswa, contohnya di sistem akademik mahasiswa itu ada apa saja? Ada pendaftaran, ada pengisian KRS, ada melihat nilai ya, atau mendapatkan KHS, menginput skripsi nanti, menginput KKP. Nah, itu adalah arusnya ya, arus dari si mahasiswa. Jadi dari step by step, misalkan pendaftaran di mahasiswa, pendaftaran itu bagaimana ceritanya? Kita ubah lagi ke DFD konteksnya. Jadi itu DFD ya. Jadi mungkin kalau ini saya tidak terlalu memberikan contoh bagaimana cara menggambarkannya, jadi hanya sekilas saja, kalian yang penting perlu tahu saja. Kalau kalian lihat jurnal di internet ya, atau dari sekolah itu banyak. Untuk DFD ini banyak namanya, ada yang bentuk bubble chart, ada bubble diagram, ada bentuk model proses ya, alur kerja dan model fungsi. Nah, tujuan dari kita nanti merancang model DFD pasti ini ya, memberikan indikasi bagaimana data itu ditransformasikan. Data ini maksudnya apa? Adalah tabelnya atau database-nya. Database yang nanti kita simpan ya, yang kita buat itu kemana larinya? Misalkan gini, tadi sistem akademik ya, sistem yang kita mau olah. Di sistem akademik ini kita tentang mahasiswa. Nah, di dalam mahasiswa itu bisa apa saja? Contohnya adalah pengisian KRS. Nah, di dalam pengisian KRS di sistem itu, tabel apa saja sih yang terlibat? Oh, ada tabel mahasiswa, ada tabel mata kuliah, ada tabel KRS-nya, ada tabel dosennya, ada tabel penjadwalannya. Nah, itu kelihatan semua di dalam DFD ya. Mungkin kalau sekarang kita bayangkan pusing, ribet banget gitu kan. Mungkin nanti kalau kalian sudah terbiasa membaca sebuah analisa sistem, pasti nanti lebih paham lagi. Nah, yang kedua, tujuan dari DFD adalah menggambarkan fungsi-fungsi dari subfungsinya. Maksudnya bagaimana? Tadi tentang pengisian KRS. Pengisian KRS pada saat kita mau menginput ya, nama mata kuliah, ya kan? Di situ kalian waktu ngisi KRS ada kan buat edit atau tambah atau delete pada saat pengisian KRS. Nah, kita jabarkan. Jadi ternyata di dalam untuk pengisian KRS ada input, edit, delete misalkan. Misalnya saya nggak tahu ya kalian sistemnya seperti apa. Sama pada saat saya input di sistem nih untuk absensi. Bagaimana proses sistem absensinya? Kan terlihat tuh semua data mahasiswanya kan. Ternyata ada untuk hadir ya, tanpa keterangan, izin dan sakit. Nah, bagaimana sistemnya? Berarti dia hanya simpan saja, antara simpan, tidak ada edit, tidak ada delete. Nah, berarti cuma simpan aja dia proses untuk si absensinya. Kalau kalian kan hanya klik hadir, udah nggak ada simpan, edit, delete. Beda nanti kalau kalian membuat aplikasi yang ada input, edit, delete, cetak, dan seterusnya. Itu lebih detail lagi. Nah, di dalam DFD biasanya untuk membuat modelnya itu biasanya orangnya profesional ya. Karena dia dalam menggambarkan sistemnya itu antar proses itu akan terhubung dengan database satu dengan yang lainnya ya, tabelnya. Kenapa? Yang namanya kalau sudah membuat sistem pasti sudah komputerisasi dan pasti sudah ada aplikasinya.
Walaupun memang ada yang manualnya 1 atau 2 cara, selebihnya dia sudah komputerisasi. Sama kalau kayak kalian pendaftaran waktu di PMB, pasti ada manualnya. Manual adalah kalian mengisi formulirnya, kalian tulis tangan, dikasih formulirnya, kalian isi tuh secara manual. Tetapi setelah itu diinputlah oleh si petugas PMB. Seharusnya kalau kita punya aplikasi online-nya, kita tinggal input datanya tanpa harus mengisi manual, ada seperti itu kampus. Nah, jadi di dalam DFD itu dianggapnya semuanya itu sudah komputerisasi, walaupun memang ada manual. Beda nanti kalau kita menggunakan flowchart, dia terlihat mana yang manual, mana yang sudah komputerisasi. Jadi terlihat yang mana yang dia sudah tersimpan ke dalam database, itu semua terlihat. Nah, di dalam DFD di sini ini akan terlihat hubungan antara subsistem yang satu dengan sistem yang lainnya, dan table satu dengan table lainnya itu akan terlihat ya, baik secara manual ataupun komputerisasi. Database nanti terlihat. Jadi kalau dia tidak menyimpan database, nanti tidak ada data store-nya ya. Nanti ada simbol untuk DFD-nya. Nah, biasanya DFD ini ya dalam merancang modelnya itu khusus ya terhadap sistem yang mungkin lebih kompleks, yang lebih luas cakupannya ya. Tetapi saya udah bilang di kampus kita DFD sudah dihilangkan caranya karena sudah beralih ke UML ya, Uniform Model Language. Itu nanti kita bahas setelah UTS. Di DFD ini kalian perlu tahu saja, hampir mirip di antara UML dengan DFD, cuman DFD itu lebih ke diagram nol atau bentuknya lebih ke lingkaran-lingkaran nanti. Oke, next. Nah, komponen DFD tadi saya bilang ada entitas. Entitas ini objek atau orang yang terlibat. Nah, nih. Di dalam organisasi siapakah orangnya? Contoh tadi saya dibilang sistem akademik, orangnya ada siapa saja? Ada kalian mahasiswanya, ada dosennya, ada pegawainya, ada pimpinannya ya. Itu orangnya. Ya. Lalu ada enggak ya berinteraksi di luar dari sistem itu? Mungkin pihak bank, karena kita kan pembayarannya lewat transfer bank ya. Bisa aja nanti ada yang di luar sistem yang berinteraksi ya. Nah, ini contohnya ada pekerja, dosen, mahasiswa, sistem pembelian, penjualan, dan seterusnya. Lalu ada proses. Nah, proses ini ceritanya tentang apa? Tadi contoh sistem akademik atau sistem perpustakaan. Di perpustakaan ada apa saja? Oh, ada anggota perpus, ada petugas perpustakaan, sama kepala perpus. Itu entitasnya. Prosesnya adalah tentang si sistem perpustakaan. Gitu. Nah, nanti di dalam prosesnya ini dia dijabatkan lagi di dalam sistem perpustakaan itu, atau tadi contoh akademik lah. Kita akan bahas bagaimana antara entitas dengan mahasiswa. Salah satunya tadi pendaftaran. Dijelaskan pendaftarannya itu bagaimana alurnya atau ceritanya. Kita gambarkan menggunakan DFD. Nah, ini aliran data tanda panahnya. Jadi antara entitas ke sistem itu ngapain aja? Nah, tadi kalian antara mahasiswa ke sistem akademik ada apa saja? Atau ada nggak sistem ke mahasiswa timbal balik, misalkan seperti itu. Tapi rata-rata kalian ke sistem mahasiswa itu biasanya ke sistem itu pendaftaran, absensi perkuliahan, lalu ada apa? Input skripsi, nanti ada input KKP, ada input KRS. Nah, dari sistem ke mahasiswa itu ada keluarnya yaitu KHS. Menghasilkan KHS, sistemnya ke mahasiswa itu menghasilkan KHS. Jadi ada timbal baliknya. Kelihatan nanti alirannya. Nah, data store ini adalah penyimpanan filenya, tabelnya. Ya, penyimpanan filenya atau database-nya ya. Itu apa nama tabelnya? Ini nanti data store ini akan terlihat kalau di dalam DFD itu nanti DFD level 0. Karena DFD itu banyak. Kalau UML itu dari use case, nanti ada activity, ada sequence diagram, ada class diagram. Nah, kalau DFD nanti ini ada diagram konteks, ini namanya diagram konteks nih.
Ini sistem e-commerce. Siapa orangnya? Ada admin sama customer. Nah, admin ngapain saja? Ada info customer, ada data pemesanan customer. Sistem ke admin infonya. Lalu ada nggak admin ke sistemnya? Oh, dia itu nanti input data admin, data produk, data toko, sama konfirmasi pesanan. Itu admin yang melakukan ke sistem e-commerce ini. Ya. Jadi ada tanda panah ke sistem, ada dari sistem ke entitasnya. Jadi outputnya apa? Kembali ke pertemuan pertama. Ingat ya, sebuah sistem itu mencakup 3, ada input, proses, sama output. Nah, inputnya apa? Inputnya ada data admin, produk, toko, sama konfirmasi pemesanan. Apa output yang dihasilkan? Ada info customer, mungkin ada info produk ya, atau mungkin ada info data pemesanan. Itu adalah output. Prosesnya apa? Nah, ini sistem e-commerce ini. Sistem penjualannya, prosesnya. Nah, lalu customer. Dari sistem ini customer ngapain aja output yang dihasilkan? Oh, ternyata ada verifikasi. Ada nanti konfirmasi akun untuk ke customer ya, dari sistem ke customer. Ini kan output. Ada list produk. Jadi customer mendapatkan data-data produknya. Lalu customer ke sistem ngapain? Registrasi ya, karena untuk login. Ya. Jadi ada yang di input, ada yang di output. Ya. Output itu adalah yang tanda panahnya ke entitas. Input itu yang dia lakukan ke sistem. Ini contoh DFD, diagram konteks. Nah, dari diagram konteks ini kita jabarkan satu persatu. Contoh, misalkan bagaimana untuk admin input data admin ini ke sistem. Pasti nanti kan dia klik menu admin, nanti ada klik tambah, masukkan data admin, dan seterusnya sampai nanti simpan. Ada edit dan delete. Nih contoh. DFD level 0. Ini admin. Nah, ini data store-nya nih. Tabelnya, ya. Ini yang pertama adalah si customer, untuk antara customer ke admin ya. Ini pada saat dia tadi di awal customer ini mau registrasi. Contohnya, ini contoh salah satunya ya, saya ngambil yang registrasi. Registrasi 1.0 registrasi. Disimpan ke data customer. Nah, dari registrasi ini dia baru bisa melakukan order. Ya. Ini ada data order produk, ya, pemesanan produk. Nanti di sini dia melakukan konfirmasi bahwa barang inilah yang akan dia pesan. Nah, nanti admin lah yang akan melakukan verifikasi. Barangnya ada apa enggak nih, dilihat dulu pesanannya benar enggak, dia apakah sudah bayar atau belum atau bagaimana, nanti terlihat oleh si admin. Verifikasi. Berdasarkan apa? Data order. Table order ya, pemesanan. Nah, nanti si admin ini mengelola ke sistem untuk update. Nah, update ini maksudnya apa? Update sisa stoknya. Jadi si barang atau produk yang tadi sudah dipesan, mungkin awalnya dia ada 100, lalu customer itu mesen 5, otomatis sisa 95. Diupdate lah oleh si admin. Ya. Ini kalau ceritain di FD memang agak untuk registrasi saja ya. Registrasi dan data pemesanan produk otomatis dia ya. Nah, kalau misalkan itu tadi level 0, level 1 lebih terperinci lagi. Nah, dari level 0 ini kita mau bahas yang mana? Misalkan di sini contohnya adalah 2.0 ini tentang memilih produk. Maaf. Nah, pada saat nanti dia memilih produk ya, pada saat melakukan order nih. Ada nggak sini memilih produk? Oh, data pesanan ya. Di sini dia jelaskan si customer memilih produk. Nah, pada saat si customer memilih produk dalam keranjang. Ya, lalu di sini pengirimannya apakah dia mau
pengirimannya si customer ini mau nanti lewat COD atau mungkin transfer, itu ada semuanya. Lalu dia mengisi metode shippingnya, pembayarannya, lalu dia memilih metodenya, lalu konfirmasi. Ini cerita pada saat dia mau pemesanan. Ini data store-nya, siapa aja table terlibat? Ada table order produk, order itu kalau udah dipesan ya, kalau produk ini masternya, tabel barangnya. Kan dia kan baru lihat-lihat nih barang-barangnya apa saja. Terus ada order, nanti ada data customer ya, karena kan customernya siapa yang memesan. Nanti ada data shipping ya, karena di sini dia akan mengisi metodenya apakah COD atau transfer ya, atau lewat shipping tempat lain, misalkan by Alfa atau Indomaret dan seterusnya. Nah, nanti di sini dia akan masuk ke data order kalau dia sudah bayar ya. Nih memilih metode pembayaran. Nah, baru dia konfirmasi. Ya. Diceritakan ini proses dia pada saat memesan. Lalu bagaimana kalau kita menceritakan lewat flowchart, lain lagi gambarnya ya, ini baru lewat DFD ya. Jadi dia pertama adalah diagram konteks secara global. Secara dia global sudah kita buat, ada apa sajakah yang diinput, lalu outputnya menghasilkan apa ya, entitasnya siapa saja, orang yang terlibat, baru kita ke nol. Nol ini kita jelaskan satu-satu ya. Boleh sekaligus silakan, misalkan antara customer dengan sistem dengan admin yang dia memang input outputnya saling terhubung, itu yang mana boleh kita jelaskan. Nah, ini kan ada 1.0, 1.1, 1.2, 1.3. Ini kan di dalam dia level 0. Level 1 kita mau bahas yang mana? Misalkan saya mau 1.1 yang order. Nah, yang order kita jelaskan. Gitu. Ini kan contohnya kan 2.0. Oke, kita lanjutkan. Oke ya, itu sekilas tentang dia. Jadi DFD itu ada 3. Diagram konteks, level 0, level 1. Level 1 lah yang lebih terperinci. Jadi kalau level 1 itu dia menjelaskan dari subsistem ini. Gitu. Misalkan bagaimana verifikasi. Nah, verifikasi bagaimana nih caranya? Seperti itu. Dijelaskan dia step by stepnya. Oke, tadi tentang DFD, sekarang tentang flowchart. Nah, flowchart di sini mungkin kita sering mendengar ya, atau ada flow map dan ada flowchart. Secara simbol dia hampir sama ya, sama menggunakan simbol-simbol. Kalau tadi DFD menggunakan notasi-notasi sama saja. Nah, simbol-simbolnya itu nanti dia ini akan berurut ya, sesuai dari narasi yang sudah ada. Nah, biasanya diagram atau sistem flowchart ini yang akan kita buat itu akan memberikan solusi bagaimana cara menyelesaikan masalah dalam algoritma. Nah, mungkin kalian kalau lebih ke flowchart, kalau kemarin mungkin ke algoritma pada saat mungkin dosen bahasa pemrograman, atau mungkin ada logika dan algoritma. Itu misalkan mencari nilai rata-rata tentang apa, misalkan mencari nilai lingkaran, pasti ada kan. Oke, di sini simbol-simbol flowchart ya. Ini proses. Kalau proses persegi panjang itu sudah komputerisasi. Ya. Ini jalan pakai yang sering kita pakai ini ya, proses. Di sini kalau ada pilihan yes no ya. Kalau dia dokumen ini, kalau memang dia menghasilkan sebuah dokumen berapa rangkap ya, atau 1 rangkap, 2 rangkap, atau 3 rangkap ya. Nah, data ini adalah kalau dia memang
seperti sudah tersimpan datanya di dalam komputer tetapi tidak terlihat gitu. Nah, nanti kalau kita ini yang kayak tabung yang sering kita pakai, ini penyimpanan database. Terus ini proses manual yang sering kita lihat, operasi manual ya, kayak trapezium terbalik. Ada terminator, ini yang end, maksudnya mulai selesai. Jadi di dalam flowchart itu ada simbol kita mulainya dari entitas siapa. Mulai, itu terminator ya. Ini ada segitiga kebalik arsip. Nah, biasanya kalau kita sudah ada dokumen ya, kayak kalian nih kalau misalkan ada yang dicetak berapa rangkap, nanti kan akan diarsipkan. Nah, nanti arsipnya seperti apa? Lalu ada penghubung. Jadi yang sering kita pakai nanti di dalam flowchart itu proses, kondisi, dokumen, terminator, operasi manual, dan arsip. Ini yang sering kita pakai. Kalau yang penyimpanan yang bentuknya seperti lingkaran ini, tabung terbalik ini ya, tabung lagi tidur, ini database. Kalau memang dia sudah tersimpan secara database untuk input datanya. Kadang kan kita ingat ya, manual itu pencatatan masih di buku. Kalau dia sudah menggunakan Excel atau Office lah, itu berarti sudah penyimpanan. Penyimpanannya mungkin dia proses. Tapi kalau dia memang input data ada aplikasinya, penyimpanannya dia bentuk ini gitu ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, di sini adalah ada jenis-jenis flowchart ya. Di sini mungkin ada 4, tapi nanti ada 5 yang saya kasih, cuman yang satu itu memang jarang dipakai ya, karena tidak paham bagaimana cara menjelaskan narasinya. Nah, mungkin nanti yang kita pakai pada saat nanti kamu mungkin membuat KKP atau skripsi, itu yang poin pertama, diagram alir dokumen. Ya, di sini kita akan melihat bagaimana dokumen atau formulir itu dari pihak satu lari ke pihak dua, lalu diolah seperti apa, nanti dari pihak dua lalu menghasilkan dokumen apa, itu akan terlihat gitu ya. Entitasnya siapa saja yang terlibat, itu yang kita gunakan poin 1. Kalau alir data ini tergantung, kadang memang ada yang deskripsi menggunakan poin 2, 3, dan 4 ini ya, nanti ada contohnya ya. Jadi ada diagram alir sistem, ada diagram alir program. Ini semua jenis flowchart, bentuknya berbeda-beda ya, tetapi 4 jenis ini hampir semuanya dipakai di dalam perusahaan. Salah satu contohnya, mungkin perusahaan yang A menggunakan cara untuk menjelaskan sistemnya dia pakai flowchart poin 1, ada perusahaan B pakai flowchart poin 2, tergantung. Saya pun pernah pada saat bimbingan skripsi minta flowchart yang digunakan di perusahaan itu, ternyata dia pakai
alir sistem gitu. Nggak apa-apa karena memang pegawainya atau mungkin yang dia tugasnya sebagai sistem analis, dia menggambarkan flowchartnya pakai model itu karena mungkin biar tidak sembarangan orang bisa mengcopy paste cara penggunaannya. Tuh. Mungkin yang sering kita lihat contoh flowchartnya seperti ini, ya. Ini termasuk apakah dokumen, data, sistem atau program? Bisa nebak gak ini? Bisa tahu ini jenis model contoh flowchart yang mana dari 4 yang ini? Alit dokumen, data, sistem atau program? Yang saya kasih contoh nih di awal. Ayo silakan bicara. Jenis flowchart apa? Ini biasanya di algoritma suka dosen jelasin pakai cara seperti ini. Ini semua adalah jenis flowchart, ya. Jadi nanti kalian bisa tahu flowchart, oh ternyata ini disebut juga flowchart. Oh ini juga flowchart gitu. Ini flowchart model apa? Ada yang bisa jawab? Dokumen, data, sistem atau program? Kalau yang modelnya begini, ayo jawab. Tebak aja, nggak apa-apa. Data, Bu. Data. Sistem, Bu. Yang lainnya, ayo. Kalian bisa lihat dari ceritanya ya. Kalau dia misalkan algoritma dia menurun ya hanya satu, itu bisa disebut program ya. Kalau data atau sistem itu memanjang ke samping ke kanan. Kalau dia menurun turun ke sini, ini termasuk yang program, lebih ke program. Walaupun kita juga bisa membaca, misalkan nih kalian pendaftaran mulai, mahasiswa mengisi formulir, terus mahasiswa melakukan pembayaran formulir, nanti mahasiswa mengisi daftar ulang, boleh menurun ke bawah, gitu ceritakan, ya. Jadi tidak disalahkan, ini termasuk yang program ya kalau yang seperti ini. Ini ada pembahasannya nih. Pertama, pengguna menginput data yang berupa nilai dari bilangan bulat nih, masukkan bilangan bulat. Ya. Karena dia masuk ke dalam sistem, bentuknya jajaran genjang. Ya. Kemudian nilai dimasukkan di proses. Nah, proses itu kan persegi, ya. Apa yang diminta? Bilangan dibagi dengan angka 2. Ya udah, bilangan dibagi 2 ya. Terus ada jika. Nah, berarti ini ada kondisi. Berarti bentuknya wajib ya, belah ketupat. Jika sisa bagi sama dengan 0, maka bilangan masuk bilangan genap. Ya, kalau itu berarti ganjil. Berarti ada yes true atau true false ya. Ya tidak. Kalau dia sisa baginya 0 ya, kalau dia benar dia genap, kalau dia ada sisa baginya berarti dia ganjil. Selesai. Jadi ada mulai, ada selesai, ini terminator ya. Oke. Jadi kalau misalkan kalian melihat skripsi yang dia menjelaskan flowchartnya menurun seperti ini, tidak apa-apa, asalkan dia tahu cara membahas atau membuat narasinya di sini gitu. Kalau narasinya benar, artinya flowchartnya juga benar, tidak disalahkan ya. Walaupun memang ada beberapa pendapat gitu ya, para pengajar nggak mau kalau misalkan nanti kalau dia membahas sebuah sistem menggunakan model menurun, tidak bisa ya. Nih sekarang kita alir yang sistem. Sistem ini seperti apa sih? Nah biasanya flowchart yang berbentuk sistem ini dia itu step by step dari sebuah prosedur pekerjaan gitu. Misalkan bagaimana proses barang yang sudah jadi disimpan ke dalam gudang. Nah, diceritakan sistemnya gitu. Ya.
Nah, biasanya kalau dia flowchart sistem ini dilakukan secara offline ya, dia tidak akan dihubungkan langsung dengan komputer alias manual ya, walaupun bisa dilakukan secara online juga. Secara komputerisasi itu berbeda lagi gambarnya. Jadi kalian harus dua cara. Nah, contoh misalkan kalau yang dia secara offline, ngitungnya pakai kalkulator, ada pakai mesin tik gitu ya. Karena memang terlihat gitu. Kalau dia misalkan apa? Kalau dia sudah online, biasanya dia ada aplikasinya gitu. Nah, biasanya flowchart ini dia menggambarkan dari sebuah sistem organisasi, ya perusahaan atau pabrik tadi itu, pemerintah atau lembaga. Maksud pemerintahan bagaimana? Misalkan kalian di Disdukcapil lah, bagaimana sistem atau alur cara kita membuat kartu keluarga. Pasti ada kan di mading, atau mungkin ceritanya sajalah pengumumannya gitu, step by step narasinya. Nah, itu kan pasti ada. Apalagi sekarang kan sudah ada yang mall pelayanan publik gitu. Pasti kan ada tuh, dia semuanya sudah komputerisasi ya sekarang. Itu pasti ada ceritanya. Kalau kalian browsing di websitenya pasti ada step by stepnya atau mungkin cara menggambarnya gitu. Ini contoh sistem. Jadi dia tuh beda ya. Jadi misalkan di sini sistem pemrosesan pemesanan penjualan online nih. Ini kan database yang tabung ini yang saya udah bilang. Berarti ada tabel pelanggan, ada tabel penjualan. Di sini ada proses permintaan. Di dalam proses permintaan ini nanti ada status persediaan, ada penjualan, ada status rekening pelanggan, ada permintaan pelanggan. Gitu. Nah, sama misalkan kita tentang di Disdukcapil pembuatan akte kelahiran. Nah, sini sistem pembuatan akte kelahiran. Nah, ada data apa aja? Ada data penduduk, ada data kakak, ada data orang tua, buku nikah, biasa kan ada syaratnya dan yang lainnya. Itu akan divalidasi. Nah, dari data itu nanti dia akan menghasilkan apa gitu kan. Itu adalah cerita untuk si pembuatan flowchart sistem gitu. Setiap perusahaan atau instansi atau pemerintah ya atau lembaga berbeda-beda. Dia tidak terlihat siapakah entitas yang terlibat gitu kan. Tidak begitu jelas gitu. Kalau yang tentang sistem, dia langsung menceritakan secara global bagaimana penyimpanannya di dalam database. Oke, lanjut yang kedua tentang flowchart dokumen. Nah, untuk flowchart dokumen ini yang sering kita pakai ya. Karena dia dalam penjelasannya lebih mudah ya. Terlihat entitasnya siapa saja yang terlibat gitu kan. Siapa saja mana yang masih manual atau yang sudah komputerisasi itu terlihat kalau yang tentang dokumen. Karena nanti dia ada input, ada proses, ada output, lebih sering ke laporan. Biasa laporan ini dikasih ke siapa? Nah, biasa kita pimpinan atau ketua ya. Nah, contoh yang dokumen seperti ini. Ini kalian pasti pernah melihat ya kalian. Ya. Ini tentang perpustakaan. Pertama dari anggota. Mulai. Dia mengisi formulir pendaftaran dulu, lalu di petugas ya bagian administrasi. Ini formulir pendaftarannya di input dulu nih. Ya, dicatat dulu data anggotanya ya. Nanti dia akan menghasilkan pembuatan kartu anggota dan pembuatan laporan. Ini database-nya. Di dalam aplikasinya nanti dia akan mencetak kartu anggota dan bisa juga mencetak laporan data anggota dari sebuah penginputan data anggota ini. Nah, kartu anggota ini ada 2 rangkap. Satu rangkap arsip, satu rangkapnya lagi dikasih ke anggota. Gitu. Ini arsip ini nih segitiga kebalik. Ini ada apa sih maksudnya? Ada A, ada E. Nah, biasanya kalau kita membuat flowchartnya dia terlalu panjang, kita bisa memutus di tengah gitu. Misalkan ini lanjutannya kemana? Misalkan kamu kasih poin A, nanti A ini larinya kemana? Seperti itu.
Nih contoh ini A-nya lari ke sini, kartu anggota nih. Lalu nanti ada B-nya mana? Ini kan ada laporan bulanan peminjaman. Gitu. Ini kan karena dia nih laporan di sini nih. Satu arsip, satu jadikan B-nya kemana nih? Kepala perpustakaan. Kalau kalian tidak mau misalkan terlalu banyak garis, ya biasa kan kita kalau buat flowchart garisnya kemana-mana gitu, ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini pertama sistem perpustakaan adalah pembuatan kartu anggota ya. Nah, di dalam kartu anggota nih, si anggota memberikan kartu anggotanya ya. Lalu nanti dia akan mencatat peminjaman buku ya, menginput si petugasnya ke dalam database. Nah, kan tersimpan otomatis ke dalam database, lalu dia akan petugas itu membuat laporan bulanan peminjaman buku. Ya, ini kan kotak nih. Kalau kotak adalah masih di sistem ya. Lalu dia dicetak menghasilkan 2 rangkap nih laporannya. Satunya arsip, satunya diberikan ke B. B-nya kemana nih? Oh, ke sini laporan bulanan kepala perpustakaan gitu. Ini C ini dari mana? Jadi kita ada ceritanya. Ini kan ada laporan denda nih, si petugas. Kita bisa aja menurun panjang, ada seperti itu. Yang penting entitasnya orang yang terlibat, pegawai atau staf atau siapapun ke dalam kolom ini untuk flowchart dokumen. Nah, yang kita gunakan nanti seringnya yang ini. Ya. Lanjut, ini tentang yang cerita dokumen. Yang ketiga, program. Nah, flowchart ini lebih ke step by step. Kalau di dalam aplikasi itu cara proses perhitungan. Ya. Biasa flowchart program ini digunakan programmer bagaimana dia menginstruksikan instruksi dari aplikasinya. Misalkan kita untuk menghidupkan komputer gitu kan, langkah-langkahnya bagaimana? Pertama pilih power, lalu pilih apa kan, masukkan password kalau memang pakai password ya komputernya, lalu menampilkan layar utama selesai. Nah, kalau misalkan programmer bagaimana maksudnya? Misalkan untuk login saja bagaimana gitu, ini kan contoh rumus ya. Bagaimana cara untuk menghasilkan nilai ini? Nah, programmer menghasilkan tuh alur si flowchartnya. Pertama baca data, lalu ketemu rumus, nanti ada rumus lagi, baru dia akan menghasilkan nilai selesai. Tuh ya, kalau yang program. Sama kayak tadi tuh ya tentang bilangan genap gitu ya. Nah, ini yang skematik yang tadi mungkin di 4 jenis flowchart ini nggak ada karena memang dia ini tidak familiar ya. Seseorang itu kurang paham bagaimana cara membacanya. Ya, karena dia tuh lebih kompleks dan dia tuh menggambarkannya itu berkaitan dengan komputer atau hardware lainnya seperti itu. Jadi kemungkinan kita membaca alur dari flowchart skematik ini bisa wassalam gitu ya. Biasanya skematik ini menggambarkan proses flowchart yang mungkin kayak alat mungkin kayak kapal pesiar gitu kan, di dalamnya itu proses seperti apa, ada apa saja, atau kita membuat sebuah alat menggambarkannya biasa menggunakan skematik. Biasanya kayak yang TI atau mungkin yang TK, untuk menghasilkan dia sebuah alat dia menggambarkannya secara skematik flowchartnya. Jadi dia tuh ada komponen apa saja, lalu nanti dari komponen itu rumusnya seperti apa, dia gabungan semua ya. Cuman saya bilang skematik ini memang udah saya pahami, cuma saya nggak paham-paham, bingung untuk menjelaskannya karena memang jarang dipakai untuk SI ya.
Dia lebih alat ini berproses, dia kembangkan, dia ceritakan proses sehingga menghasilkan alat ini, gitu ya. Oke, lanjut sekarang flowchart yang proses. Nah, flowchart proses ini sama ya, dia hampir seperti kayak tadi dokumen, cuma dia cara menggambarkannya menggunakan simbol seperti ini. Ini maksudnya operasi, ini untuk menerima data ya, ini untuk inspeksi. Ini kalau misalkan ada penundaan, nah saya suka melihat seperti ini kalau di dalam perusahaan besar ya. Karena dia yang paham adalah orang yang mungkin bekerja di sana. Mungkin kalau kita pahami, ini kan prosedur pembelian nih. Departemen pembelian mengetik pemesanan penjualan ya, pesanan form tembusannya, ini kan operasi. Terus departemen pembelian menyimpan kopi keempat sebagai referensi, ini arsip. Tuh, jadi dia menggambarkannya menggunakan simbol. Itu. Ya, saya pernah menemukan skripsi karena saya kan minta flowchart yang sedang berjalan. Dikasihlah dia flowchart seperti ini oleh perusahaannya. Lalu saya minta sekarang kalian buat flowchart yang diusulkan. Jangan pakai simbol begini. Saya minta simbol dokumen sehingga terlihat siapa saja yang terlibat. Oh, ada departemen pembelian, ada departemen penerimaan barang, ada departemen kredit, ya kan? Gitu. Oh, berarti ada 3 orang yang terlibat aktivitasnya. Buat dokumen flowchartnya. Ya. Jangan flowchart proses. Ya. Jadi memang ada perusahaan yang dia menggambarkannya seperti ini. Kalau ketemu mungkin di salah satu kalian nanti kerja, ya jangan keder. Ya. Ya sama, ini narasinya, ceritanya, cuman dia terbentuk dari simbol-simbol. Berbeda dengan kalau tadi dokumen, dia menggunakan entitas-entitas orangnya. Terus beda lagi kalau dia program, dia menurun ke bawah gitu ya, kalau yang program tadi. Oke, di sini kita sekarang sudah mulai contoh ya. Nanti kita akan bersama-sama membuat flowchart. Ini saya contoh dokumen ya, flowchart dokumen di sini. Karyawan memberikan biodata karyawan kepada personalia. Lalu bagian personalia menerima biodata karyawan. Lalu dia memproses menjadi data karyawan yang valid sebanyak 2 rangkap. Rangkap 1 pada pimpinan. Lalu setelah itu data karyawan yang valid yang diterima oleh pimpinan kemudian memberikannya kepada perusahaan rekanan untuk dapat diketahui posisi si karyawan ini. Berapa gajinya, ya kan, dia ditaruh di departemen mana gitu. Sehingga nanti kemudian perusahaan rekanan ini negosiasi dengan pimpinan perusahaan untuk menawarkan jasa tersebut. Lalu setelah pimpinan setuju tentang besar gajinya, dia akan mengesahkan dan dibuat 2. Rangkap 1 diberikan kepada bendahara, rangkap 2 diberikan kepada perusahaan itu sendiri, berarti pada pimpinan. Yang kelima, bendahara menerima daftar gaji yang valid dari pimpinan, lalu bendahara melakukan transaksi penggajian. Kemudian bendahara membuat slip gaji sebanyak 2 rangkap. Rangkap 1 diberikan karyawan, rangkap 2-nya disimpan, berarti ini sebagai arsip. Setelah itu membuat laporan penggajian sebanyak 2 rangkap. Rangkap pertama diberikan pimpinan, rangkap kedua arsip. Lalu bagaimana buat flowchartnya? Nah, ini mungkin agak pecah ya. Tadi sudah dijelaskan. Nih, karyawan menyerahkan biodata. Ingat ya, kalau kita menggambarkan flowchart, simbol yang diterima harus sama dulu antara sebelumnya dan sesudahnya. Contoh. Ini kan bentuknya dokumen nih. Ya, kayak folder lah kalau misalkan itu. Karyawan nih, biodata karyawan diberikan ke bagian personalia. Dia memproses nih data karyawannya. Ya. Lalu dia buat 2 rangkap, satunya arsip, satunya diberikan kepada pimpinan. Perusahaan dulu ya, perusahaan
pimpinan, dari pimpinan baru ke perusahaan rekanan. Gitu. Nah, nanti perusahaan rekanan tadi menentukan besar gaji, jumlah gaji ya. Kalau dia sudah valid, biaya gajinya nanti ini dokumennya dia arsipkan gitu. Nah, nanti ini jumlah gaji ini diberikan ya dari pimpinan ya. Nanti pimpinan akan melihat ya, kan dia membandingkan data karyawan dan jumlah gajinya. Kalau dia sudah setuju tadi kan, berarti si ini akan meng-ACC nih ya ke perusahaan rekanan. Nanti dia akan memberikan langsung ke bendahara. Nah, nanti bendahara inilah yang nanti dia akan membuat apa tadi bendahara tuh, membuat daftar gaji, ini dokumennya ya 2 rangkap. Itu membuat slip gaji 2 rangkap. Slip gaji pertama diberikan karyawan, slip gajinya dia, satunya adalah arsip. Terus membuat laporan dari slip gaji ini, lalu laporan penggajian 2 rangkap, satunya arsip, satunya diberikan ke pimpinan ya. Jadi sama bentuk simbol yang mau diserahkan ke entitas sebelahnya itu samakan dulu untuk flowchart gitu. Nah, baru dari itu kita akan tahu dari dokumen ini larinya kemana, lanjut kemana, seperti itu ya. Ini contoh tadi narasi yang ini panjang lebar, lalu kalian buat flowchartnya. Ini masih contoh. Sekarang kita ke latihan dulu. Oke, ini kita pernah kan kalian semua belanja online kan? Ya enggak? Pernah, Bu. Nah, pernah. Ceritanya bener gak nih kayak saya? Ada yang dia menceritakan per entitas. Jadi entitas ini ngapain aja, atau dia menceritakannya seperti ini. Silakan. Ya. Jadi kalian pada saat mau menceritakan sebuah sistem, kalian bisa banyak cara ya. Bisa langsung menjelaskan siapa entitas yang terlibat, lalu entitas itu ngapain, atau per entitas. Nih. Kita kalau belanja hanya ada pembeli dan penjual, ya kan? Kalau online, setahu saya seperti ini. Mungkin ada penambahan nggak nih? Untuk pembeli, mengakses aplikasi Shopee atau mungkin Lazada atau mungkin Tokopedia atau yang lainnya, aplikasi online ya, pembelian online. Lalu si pembeli itu akan memilih produk yang diinginkan. Poin 3, ketika sudah menentukan produk yang akan dibeli, maka dia akan konfirmasi kan. Yang keempat, dia akan mengetahui berapa total pembayaran yang harus dibayar ya, dan melakukan pembayaran biasa transfer atau COD. Yang kelima, pembeli pasti akan mendapatkan pemesanannya, apa tuh barangnya gitu. Lalu penjual ngapain nih, yang punya apa tuh yang dia kerja sama di aplikasi yang itu menerima orderan. Nanti ada tuh biasa notif. Lalu dia akan memproses pesanan sesuai bukti order. Buktinya apa? Adalah bukti pembayaran atau mungkin kalau dia COD itu termasuk bukti order. Gitu. Yang ketiga, si penjual akan mengirim barang yang dipesan. Sudah selesai. Ini adalah proses penjualan dan pembelian secara online. Ya, kita beli, penjual mengeluarkan barang. Lalu bagaimana nih kita buat? Oke, sekarang saya buka dulu Drawio-nya ya.